Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusutabatin nusuh wa salahil jasad wal ruh wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Imam al-Syekhin al-Imam Jallain wa ila jami' syekhina wa muallimina syai'lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihu burhanu al-mabsutu fil wujudi karamu ihsanu ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaab fadli wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa liqam al-istiqamah wa ifad al-istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al-hass wa al-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru, para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin, dan para orang tua, bapak ibu semua, para sepuh dan binisu, para hujjaj yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dan juga para jamaah semua, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan segalanya ya, baik keluarga kita, umur ya, pekerjaan, harta, semuanya, anak keturunan. Mudah-mudahan senantiasa ya kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, dan tak henti-hentinya terus kita bersolawat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya istiqomahnya kita, hadirnya kita di sini, jamaahnya kita, ini adalah bentuk nyata kecintaan kita kepada Allah dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan, kemudian juga yang akan kita lakukan, ini semua diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian tafsir kita, tafsir lil imamaini al-jalalain. Alhamdulillah, kita masih membahas surat apa Pak? Ya, Al-A'la ya Bu. Ya, masih membahas surah Al-A'la. Kemarin sampai mana tuh? Ya, kalau nggak salah sampai alladzi yaslan naral kubra ya. Sebelumnya ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dimudahkan,
ya diberikan yang namanya Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafal, kemudian diamalkan. Begitu juga kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah yang mengetahui segala yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah mengetahui bacaan kita yang keras ataupun yang tidak keras. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra. Allah mudahkan, ya, kita punya Al-Quran tadi, kita pahami, kita baca. Kemudian juga dinul Islam, Allah mudahkan syariat Islam ini, ya, untuk bisa kita amalkan. Ya, misalkan ketika kita kena kewajiban zakat hanya dikenakan 2,5%-nya. Alhamdulillah. Coba kalau dikenakan 50%. Gimana Pak? Ya, dari harta kita kudu keluarin 50%-nya, setengahnya. Ya, banyak yang murtad nah. Ya, banyak yang nggak mau menjadi seorang muslim, ya, karena hartanya setengahnya harus diinfakkan. Ini subhanallah, tapi Allah mudahkan. Ya, ketika kita sholat nggak bisa duduk, nggak bisa diri, kemudian diperbolehkan untuk duduk dan sebagainya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Allah perintahkan bahwasanya senantiasa untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat. Ya, in nafa'ati dzikra. In di sini adalah in syartiyah. Makanya kemarin sudah kita jelaskan ada dua pendapat para ulama. Berikan peringatan, yang pertama berikan peringatan in nafa'ati dzikra. Kalau peringatan ini bisa mendatangkan manfaat. Ya, bisa diterima, maka silahkan berikan peringatan, berikan nasihat. Tapi yang kedua, ya, pendapat yang kedua, bahwasanya berikan peringatan ataupun nasihat, mau diterima ataupun tidak, ada manfaat ataupun tidak, maka tetap, ya, kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, jadi mau diterima peringatan kita, nasihat kita ataupun tidak, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka sayadzakkaru may yakhsha. Maka orang-orang, ya, sayadzakkaru biha, orang-orang yang mau menerima tadi, ya, wa'idhah atau dzakirah, peringatan atau nasihat, may yakhsha. Siapa mereka? Yakhafullahu ta'ala. Mereka yang senantiasa takut, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain di surah Al-Qaf, ya, surah Qaf ayat 45, Allah mengatakan fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Peringatkan, berikan nasihat tentang Al-Quran, tentang isi Al-Quran, siapa saja yang takut, ya, dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yatajannabuhal ashqa. Kalau tadi orang yang menerima nasihat, peringatan, tapi yang kedua ini wa yatajannabuha, ay al-dzikra yatsrukaha janiban la yaltafit ilaiha. Ini orang meninggalkan peringatan tersebut, nggak dieroin, nggak didengerin. Ya, ashqa bimana syaqiyun. Syaqiyun lawan dari sa'idun. Syaqiyun adalah orang yang sakit, orang yang kufur, orang yang nggak mau menerima kebaikan. Wa yatajannabuhal ashqa. Golongan yang kedua nggak mau menerima nasihat, peringatan dari Allah, dari Al-Quran, ya, dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzi yaslan naral kubra. Nah, orang yang begini nih, yang kedua ini, wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Ini bakal dimasukin ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hiya narul akhirah. Bahwasanya narul kubra, api yang besar adalah api akhirat. Wasughra narud dunya.
dan yang kecil adalah api dunia. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama kita semua. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan api yang besar adalah neraka jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat orang-orang kafir. Narus sughra, api yang kecil adalah yaitu orang-orang mukmin yang kudu mampir dulu, yang harus dicuci dulu di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dia dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di surah Al-Hijr, itu ayat 43 kemudian ayat 44. Ayat berapa, Pak? Ayat 43 dan 44. Ini mumpung ingat bahwasanya neraka jahanam itu terbagi ada 7 tingkatan. 7 tingkatan. Allah mengatakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Bahwasanya jahanam, api neraka ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para pengikut iblis, setan, mereka yang kufur, mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada 7 tingkatan. Paling atas apa Pak? Paling atas, kalau bahasa kita paling ringan, tapi sebenarnya nggak ringan, nggak enak, yaitu neraka jahanam. Yang paling bawah adalah neraka hawiyah. Yang paling bawah adalah neraka hawiyah. Paling atas adalah neraka jahanam. Jadi ada jahanam, kemudian lawza, kemudian hutamah, kemudian sa'ir, kemudian saqar, neraka saqar, kemudian jahim, kemudian hawiyah. Paling atas neraka jahanam, kemudian paling dasar innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik bagiannya, tempatnya adalah di kerak paling bawah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hawiyah. Nauzubillahi min dzalik. Di laundry. Subhanallah. Kemudian Allah katakan summa la yamutu fiha wa la yahya. Jadi ini bisa kita lihat di surah An-Nisa ayat 56, balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mereka di dunia mereka senantiasa bermaksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Jadi kulit kita angus, udah rusak, kebakar, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan kulit yang baru, kemudian terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan api neraka bisa membakar organ tubuh yang ada dalam diri kita. Jadi bukan hanya luarnya saja. Kemudian Allah katakan allati tattali'u 'alal afida, yang senantiasa membakar hati kita. Ketika hati kita penuh hasud, dengki atau penyakit-penyakit hati, ma'asul qalb, maksiat hati ini, maka hati ini juga akan dibakar oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 Allah mengatakan wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Orang-orang para penghuni neraka ini mereka memanggil malaikat Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, mendingan kita dimatiin aja, dihabisin aja daripada kami kudu disiksa
kulit kami habis, daging kami habis, diciptain lagi, diperbarui lagi, kemudian diazab lagi, na'udzubillah, ya, mendapatkan siksa Allah, mendingan kami udah dihabisin aja sekalian. Ya, makanya mereka orang-orang kafir enggak mau dibangkitin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kami menjadi turab. Ya, kalau kita mau tayamum kudu ada turabnya, ada debunya. Ya, orang-orang kafir mengatakan bahwasanya mendingan kami jadi debu aja. Ya, mendingan kami di alam kubur aja, nggak usah dibangkitin, ya, nggak usah dibangunin. Ya, mendingan kami hancur, ya, di bawah tanah daripada kami mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Makanya kematian al-maut bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang yang bermaksiat adalah awal, ya, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan mereka yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kematian adalah awal kebinasaan, kehancuran mereka. Tapi kalau orang mukmin, kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Ya, awal kehidupan yang sebenarnya, yang kekal abadi, kenikmatan yang selama-lamanya, yaitu bagi orang mukmin. Kemudian wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Ya, orang-orang penghuni neraka juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffif 'anhum min azabiha kadzalika nazi kullu kafur. Ya, jadi enggak diringanin, ya, yang ada ditambah terus azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Soal naba. Ya, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan, nikmatin tuh azab Allah Subhanahu wa taala. Falan nazidakum illa azaba. Ya, bahwasanya yang ditambah adalah siksa. Ya, bukan nikmat tapi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka Allah jelaskan, ya, selanjutnya summa la yamutu fiha wala yahya. Ya, biasanya orang itu pilihannya dua, Bapak Ibu semua. Kalau enggak dia hidup, dia mati. Kalau dia mati berarti dia enggak hidup. Ya, kalau dia hidup berarti dia enggak mati. Tinggal mau milih mau yang mana tuh. Ya. Tapi ini orang tadi yang golongan kedua, wa yatajannabuhal ashqa. Allah lebih merinci lagi, ya, summa la yamutu fiha wa la yahya. Ini orang kagak mati kagak hidup. Gimana tuh, Bang? Ya, orang enggak mati kemudian kagak hidup. Ya, summa la yamutu fiha fayastarih wa la yahya hayatan hani'atan. Ini orang enggak mati kemudian juga enggak hidup. Biasanya orang kalau mati itu dia bisa istirahat. Ya, kita istirahat dari segala aktivitas kita di dunia. Ya, tapi tadi bahwasanya orang mukmin benar-benar istirahat, mendapatkan kenikmatan, ya, di dalam alam kubur. Ya, makanya kita sering berdoa, ya Allahumma ja'al kuburahum khufratan min khufari raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Mau kubur kita, ya, menjadi bagian dari surganya Allah Subhanahu wa taala atau na'udzubillah, ya, lubang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika orang mati biasanya dia istirahat, tapi ini orang enggak bisa istirahat. Ya, maka dia disifati orang ini la yamut. Nah, ini orang enggak mati, wala yahya, juga enggak hidup. Ya, karena
nggak bisa dikatakan hidup karena terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya nggak enak. Ya, hidupnya penuh dengan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mati enggak karena masih hidup. Ya. Dikatakan hidup juga enggak. Ya, karena tadi masih terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah gambarkan, Allah jelaskan lebih rinci, ya summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya, na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya, ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya bahwasanya para penghuni neraka ini enggak pernah mati, kemudian juga tidak pernah hidup. Ya, tidak mati kemudian tidak hidup. Untuk orang-orang kafir. Akan tetapi orang-orang mukmin, ya mereka nanti yang bermaksiat, mereka yang fasik, ya memang kita nauzubillah tadi di laundry dulu, dicuci dulu, kemudian nanti ya dihidupkan kembali. Ya, ketika di surga nanti mendapatkan kenikmatan surga, ya kemudian semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, hayatan haniatan. Ya, hidup yang penuh dengan kenikmatan, ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya nomor 306. Ini keadaan ya orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mereka yang masuk ke dalam neraka, kemudian nanti ya mereka dikeluarkan ya dari neraka tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlun nar alladzina hum ahlu fa innahum la yamun fiha wa la yahyun walakin ya nasun asabatuhumun nar bidunubihim. Nah, kita ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa kita, ya kemaksiatan kita, kelalaian kita. Ya, padahal kita masih beriman kepada Allah, ya kita masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah hancur di neraka, maka ketika memang sudah saatnya dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Allah ingatkan lagi, qad aflaha man tazakka, ayat ke-14. Ya, Allah tegaskan lagi, qad aflaha man tazakka. Ya, qad aflaha faza. Ya, sesungguhnya beruntung, ya berbahagia siapa mereka? Man tazakka, ya tatahhar bil iman, mereka yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ketika dia mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, kemudian dia resapi, dia renungi, kemudian dia amalkan. Ya, senantiasa muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, senantiasa kita bermuhasabah, memperbaiki ya diri kita sebelum nanti kita semua dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang qad aflaha man tazakka ini, ya mereka yang senantiasa membersihkan, tazakka, ya tazkiyatun nufus. Ya, dalam kajian tasawuf kita sering dengar tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, ya mensucikan jiwa kita. Akan tetapi juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya mengingatkan kita ada ma'asi, babul min babi tarkil ma'asi. Kita diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Salah satunya kemaksiatan juga disebutkan oleh beliau, yaitu tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus di sini adalah mereka yang berbangga diri. Ya. Jadi beda konteksnya. Ketika kita berbicara masalah ilmu tasawuf, ya pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus itu mensucikan, membersihkan jiwa. Tapi kalau kita berbicara masalah kemaksiatan-kemaksiatan yang suka dilakukan oleh anggota tubuh kita, kata Imam Al-Ghazali, itu salah satunya adalah ada tazkiyatun nufus. Ya, ada orang yang suka berbangga diri.
ya, nyebutin kehebatannya, nyebutin kebisaannya. Ya, pokoknya kalau nggak ada gua masjid nggak jadi nih katanya. Ya, ataupun sebagainya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Nah itu berbangga diri, ya, merasa dirinya paling hebat. Dan di sini qad aflaha man tazakka, maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara asma rabbih fasalla, siapa mereka yang senantiasa membersihkan, mensucikan dirinya di hadapan Allah Jalla wa ala, ya, wa dzakara asma rabbih mukabbiran, yang senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini memakai kalimat isma rabbih. Ya, sama ketika awal ayatnya surah Al-A'la, surah Sabbihis ini Allah buka dengan sabbihis ma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di akhir-akhir ayat ini, surat ini, Allah mengingatkan lagi, ya, wa dzakara asma rabbih, ya, dan berzikirlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Tuhan kita, yaitu Allah Jalla wa ala Rabbih, ya, Rabbun, ya, yang mengatur segalanya. Fasalla, ya, yakni shalawatul khams, ya, kita diperintahkan untuk untuk salat, mengerjakan salat, ya, supaya kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya 5 kali salat fardu. Bahkan di surah Fatir kalau nggak salah di ayat 14, ya, surah Toha ayat 14 itu Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Allah memperkenalkan zatnya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah itu Allah sendiri yang mengenalkan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain zatku, diriku, kata Allah Jalla wa ala. Fa'budni, dan sembahlah aku dengan apa? Wa aqimis sholata li zikri, salah satunya dengan salat. Ya, dengan salat untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-salawatul khams wa dzalika min umuril akhirah, wa kufaru Makkah mu'riduna anha. Ya, bahwasanya kita diperintahkan, diwajibkan untuk melakukan salat 5 waktu itu, salat fardu, dan ini adalah perkara-perkara akhir, amal ibadah yang insyaallah akan menolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, orang-orang kufar yang di Mekah ketika Rasulullah berdakwah, ya, itu mereka mengingkari yang namanya perintah salat ini. Ya, pernah kita bahas di surah Al-Mudaththir, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disakitin, dizalimin, ya, ketika salat, ya, beliau dihalang-halangin untuk melakukan ibadah salat. Ya, ketika sudah begitu parahnya, maka diperintahkan untuk berhijrah, ya, untuk pindah, ya, untuk senantiasa bahwasanya untuk memperbaiki keadaan, ya, Rasulullah dan para sahabatnya untuk bisa beribadah lebih baik lagi. Ya, wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian bal tu'sirunal hayatad dunya, ya, bal tu'sirunal hayatad dunya bil fawqaniyah, ya, wa tahtaniyah al hayatad dunya 'ala al akhirah. Ya, bahwasanya ini orang-orang tadi yang senantiasa mereka beruntung, ya, mereka yang senantiasa membersihkan, ya, mensucikan jiwanya, dirinya, kemudian mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat, kemudian taqarrub, mendekat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah orang-orang yang memang utama, ya, mereka yang mendapatkan,
kebahagiaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan kita kembali di ayat ke 16 ini, ya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kebanyakan manusia ini mereka lebih mementingkan yang namanya dunia. Padahal tadi Allah telah tegaskan tuh siapa yang beruntung, ya, siapa mereka yang bahagia. Tapi manusia bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya, maka wajar ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Ya, manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, bal tu'thiruna atharun. Ini ada orang-orang yang senantiasa dia lebih memperhatikan, ya, lebih mencari yang namanya dunia, al-hayatad dunya. Ya, jadi dunia ini bil fawqaniyah wat tahtaniyah. Ya, semuanya dengan kelebihannya, ya, dengan keberagamannya, kemegahannya dunia ini, maka ada orang-orang yang senantiasa dia lebih mementingkan kehidupan dunianya alal akhirah daripada kehidupan akhirat. Allah ingetin kita lagi, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dan Allah memperingatkan kita, ngajarin kita wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir. Ya, jadi dari akhir segala aktivitas kita, kehidupan kita nanti, bahwasanya akhirat ini adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, akhir dari segala perjalanan hidup kita. Ya, bahwasanya nanti di akhirat nanti apakah kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan surga ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah ingatkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari keberkahan akhirat, tapi jangan lupain dari dunia, bagian yang Allah berikan dari dunia. Ya. Bahwasanya ada orang-orang yang memang silahkan, ya, kita menggapai dunia, punya dunia, silahkan. Ya, jadikan dunia ini hanya di tangan kita. Jangan sampai dunia ini, ya, bersemayam ada di qalbu kita, di hati kita. Ya, para ulama-ulama kita semua juga banyak yang kaya-kaya. Ya, hidupnya enak, duitnya banyak, itu para ulama. Ya, kalau kita lihat ulama-ulama kita pakai mobil yang cakep, ya, kemudian kendaraannya mewah, mahal, ya, para ulama itu mengatakan bahwasanya takhriman ilm. Ya, para ulama ketika memakai sesuatu yang megah, yang bagus, yang mahal itu bukan untuk berbangga-bangga, ya, bukan untuk bermegah-megahan, tapi para ulama kita adalah takhriman ilm, untuk menghormati ilmu. Ya, jadi untuk menghormati ilmu, menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, maka orang-orang seperti itu para ulama kita silahkan. Ya, jadi kita jangan suuzon aja. Kebanyakan kita suuzon terus. Ada ulama pakai Mercy, katanya suruh sederhana, ya, tapi yang mobilnya yang miliaran katanya. Ya, Allah, masya Allah, biarin. Ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa husnuzan. Para ulama kita, ya, mereka lebih alim, ya, mereka lebih tahu bagaimana menempatkan dunia dalam hidup mereka. Ya, begitu juga kita. Silahkan, ya, bapak ibu mau punya harta banyak, ya, silahkan. Yang penting tadi bagaimana kita senantiasa untuk mudah untuk berinfak, bersedekah, untuk senantiasa berbagi. Apalagi besok ada kurban. Ya, jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang paling mulia ini, ya, yang setahun sekali, ya, kita kerjain. Karena belum tentu tahun depan kita masih hidup. Ya, maka berkurban, nabung. Ya, makanya ada tabung kurban. Jangan ngutang. Ya, jangan ngutang kurbannya. Ya, beli kurban dulu, minjem sama orang, habis itu nyicil bayarnya. Ya, kalau umur kita panjang, ya, maka afdolnya, ya, kita nabung kurban. Ya, misalkan
tahun ini belum kurban, niat dari sekarang, azam. Ya, kita azam, kita berjanji, kita berusaha supaya kita bisa kurban tahun depan. Ya, insya Allah. Ya, karena nanti kuku-kukunya, kemudian tanduk-tanduknya, bulu-bulunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya orang kalau kurban nyari pahanya, ya, kaki belakang biasanya, betul ya? Nyari dagingnya, yang dicari itu. Kalau dulu masih banyak tuh panitia kurban yang langsung ngambil baik. Ya, kalau sekarang udah banyak kajian, banyak taklim, guru-guru kita udah ngajarin, ya jangan sampai kita ngambil haknya orang. Ya, jangan sampai kita ngambil kepemilikan orang, karena hewan kurban yang dipotong itu adalah milik sahibul kurban. Panitia kurban hanya panitia yang memotongkan saja, yang menerima kemudian mendistribusikan. Jadi nggak ada haknya untuk mengambil daging kurban tersebut. Kalau mau nanti kalau udah dibagi-bagi. Ya, makanya kurban itu kan ada 3 bagian. Ya, sepertiga buat sahibul kurban, buat orang yang berkurban. Sepertiga lagi buat siapa? Buat siapa? Ya, buat fakir miskin, buat duafa. Sepertiga lagi buat siapa? Buat tetangga saudara kita. Ya, gimana kalau tetangganya kaya? Silahkan, nggak masalah. Ya, ini hebatnya kurban. Sepertiga buat tetangga saudara kita, walaupun dia kaya tetap bagi. Ya, karena kurban ini senantiasa mengajarkan kita untuk berbagi. Ya, nggak masalah tetangga kita, saudara kita kaya. Ya, karena memang niatnya, perintahnya, syariatnya adalah untuk senantiasa berbagi kepada sesama saudara kita. Ya, mohon maaf, maka kurban ini bisa menjadi tamparan ketika ada orang-orang kaya, mereka yang menerima hewan kurban, menerima daging kurban, padahal dia kaya tapi nggak mau kurban. Bisa menjadi nasihat buat dirinya. Ya, bisa menjadi peringatan buat dirinya. Ya, bahwasanya kita nggak kurban nih, tapi dapat ya daging kurban, sehingga mudah-mudahan tahun depan dia bisa kurban. Insyaallah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka di sini Allah ingatkan akhirat lebih utama dan lebih kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Yang pertama, ya, kenikmatan akhirat ini abadi para jamaah semua. Kalau kenikmatan dunia sementara, ya, kenikmatan dunia ini sementara, kemudian fana, semuanya akan hilang. Kemudian kenikmatan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tapi kenikmatan dunia ini penuh dengan kekurangan. Ya, bapak punya bini nggak, Pak? Punya istri nggak, Pak? Ada kurangnya nggak? Ya, bini kan kenikmatan, kebahagiaan seorang suami, ya, seorang ayah, apalagi anak, tapi masih punya kekurangan. Ya, suka kentut sembarangan, gitu kan? Ya, suka ngomel-ngomel. Di sini masya Allah nggak ada. Ya, nggak ada tuh. Ada kurangnya, ya. Ataupun misalkan khomer di dunia memabukkan, nanti di surga khomer ini penuh dengan kenikmatan. Ataupun sebagainya semuanya. Rumah kita di dunia, ya, bentuknya dari bata ataupun yang lainnya, tapi nanti di surganya Allah, ya, rumah kita bagaikan istana, kemudian terbuat dari mutiara-mutiara dan berlantai emas, ya. Semua dibangun, diberikan oleh Allah untuk para penghuni surga. Kemudian kenikmatan surga juga mudah diraih. Ya, kalau kenikmatan dunia kita kudu beli dulu, kita kudu usaha dulu. Ya, bapak mau dilayanin sama istri bapak, para jamaah, ya, kudu nyari duit dulu, betul nggak, Bu? Ya, kalau nggak ada duitnya merengut baik ntar. Ya, nggak mau belanja, nggak mau masak. Ya, kalau ada duit abang disayang, kalau nggak ada duit abang ditendang. Ya, kita mau dilayani sama istri, kudu nyari nafkah dulu. Tapi subhanallah, di surganya Allah Subhanahu wa taala,
ya tinggal minta. Bahkan tinggal kita terdetik dalam hati kita, maka itu akan diberikan langsung ya oleh para pelayan-pelayan surga, oleh bidadari-bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kenikmatan surga setiap saat. Ya, nggak ada musimannya dan nggak pernah kita merasa jenuh, bosan dengan nikmatnya surga. Makanya dalam Al-Qur'an wa jannatin, artinya surga Allah Subhanahu wa taala, artinya surga itu nggak ada bosannya. Ya, senantiasa kita mendapatkan kenikmatan. Kalau di dunia yang enak-enak, yang nikmat-nikmat juga bakalan bosan. Makan ayam terus juga bosan, makan daging terus bakalan bosan. Pengennya makan jengkol, ikan asin ataupun sebagainya. Tapi di dunia walaupun nikmat tapi nggak pernah bosan. Makanya Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, inna hadza, tadi berita-berita tentang orang-orang yang mensucikan dirinya. Iflahun man tazakka wa kunul akhirah khairan. Ya, orang yang mendapatkan kenikmatan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, kemudian akhirat ini lebih utama, itu sudah diberitakan oleh Allah. Sudah disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala di mana? La fis suhufil ula, ay al-munazzalah qabla al-Qur'an. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an saja, kitab-kitab mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dengan Tauratnya, dengan Injilnya, dengan Suhuf Musa ataupun yang lainnya, itu semua sudah diberitakan siapa saja orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mereka mendapatkan azab, kemudian bagaimana kenikmatan akhirat itu kekal dan abadi ya untuk kita sebagai umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, wa hiya 10 suhuf li Ibrahim wa Taurah li Musa. Ya, kita kenal dengan suhuf Ibrahim. Jadi suhuf ini hanya lembaran-lembarannya saja. Dan suhuf Musa ini ada yang mengatakan Taurat, kemudian ada yang mengatakan suhufnya ini beda lagi. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan suhuf di sini adalah Taurat, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi ada yang mengatakan beda. Ya, Nabi Musa punya suhuf juga, di samping punya Taurat. Ya, jadi semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilengkapi dengan Al-Qur'an. Baik, ini para jamaah semua, mudah-mudahan bisa kita resapi, bisa kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji selama ini dalam surah Al-A'la, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Pak Haji. Di surga banyak kenikmatan untuk manusia. Apa yang bisa dinikmati malaikat, karena malaikat nggak makan, nggak minum, nggak punya istri. Apa itu kira-kira Pak? Kenikmatan yang bisa dinikmati oleh malaikat. Ya, jadi subhanallah, bahwasanya malaikat adalah ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa juga mengerjakan tentang apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau malaikat memang sudah disetting, ya, mereka nggak punya hawa nafsu. Memang adalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau manusia kan memang dia diberikan hawa nafsu. Ya, sehingga ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka akan diberikan kenikmatan ya bagi manusia ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para malaikat, ya wallahu alam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan ya kenikmatan ini ya untuk para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti tadi malaikat ini enggak pernah bermaksiat. Maka sebelum
ya kita semua ini manusia dihancurkan sebelum datang hari kiamat, sebenarnya malaikat juga sudah berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka nggak pernah maksiat, ya, karena memang mereka tidak pernah maksiat dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti malaikat tetap dihidupkan di sana ataupun memang malaikat itu tidak ada, ya, diganti menjadi pelayan-pelayannya para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam tafsir Syekh Hamam Mizadah itu, ya, malaikat-malaikat itu tetap ada. Ya, tapi mereka itu memang menjadi kalau bahasa kita tangannya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, memberikan apa yang diinginkan oleh para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka malaikat ini disuruh nanya tuh ketika Allah katakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, keselamatan bagi kalian. Ini adalah tahiyat, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hamam Mizadah menjelaskan para malaikat itu nanya kepada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kalian ridho, ya, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi di surga itu Allah minta ridhonya kita. Kalau di dunia kita minta ridhonya Allah. Tapi kalau di surga Allah yang minta ridho kepada para penghuni surga. Ya, bagaimana benar-benar Allah ngelayanin. Ya, kalau bahasa kita menservis, memberikan pelayanan terbaik, ya, kepada para penghuni surga. Jadi ada yang mengatakan mereka mendapatkan kenikmatan, wallahu a'lam kenikmatan seperti apa. Kemudian juga malaikat tetap menjadi pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala yang melayani para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah semua? Satu lagi. Iya, ini subhanallah. Jadi sering kita temukan orang yang membanggakan dirinya, ya, orang-orang yang membanggakan anaknya. Ya, sebenarnya tadi bahwasanya ada namanya tazkiyatun nufus, orang-orang yang berbangga diri. Ya, maka ini salah satu penyakit Allah Subhanahu, penyakit hati yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama kita. Ya, ada ma'asul qalb, ada penyakit atau maksiat-maksiat dalam hati kita. Maka seharusnya seperti apa kita, ya, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita diperintahkan untuk senantiasa tawadhu. Ya, kita merendah hati kita, ya, bukan merendah diri, ya, tapi bagaimana merendahkan hati kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau bisa kita bilang ketika ada kelebihan dalam diri kita, masih ada kelebihan di dalam diri orang lain. Ketika kita menganggap diri kita baik, tapi lebih baik adalah orang lain. Ketika kita menganggap buruk orang lain, menganggap jelek orang lain, kita menganggap bahwasanya diri kita lebih buruk, lebih jelek lagi. Artinya kita merasa bahwasanya kita senantiasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa kita ini enggak bisa apa-apa. Bahwasanya semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita makhluk yang lemah, ya, maka yang namanya kesuksesan kita, ya, keberhasilan kita tidak lain dan tidak bukan adalah karena doa orang-orang tua kita, ya, doa orang-orang yang kita cintai, ya, semangat atau bimbingan para guru-guru kita. Jadi kita nggak bisa berbangga diri, kita merasa paling hebat karena usaha kita, ya, kerja banting tulang, pergi pagi pulang malam, ya.
Keberhasilan kita tidak lain adalah karena usaha kita, kemudian juga doa-doa orang-orang di sekitar kita yang senantiasa memperhatikan kita, menyayangi kita. Ya, jadi jangan sampai kita merasa paling hebat, ya. Bahwasanya kalau kata orang Betawi yang suka jual nasi uduk, di atas nasi uduk masih ada bawang goreng, ya, masih ada kerupuk, masih ada sambal kacang, ya. Maka jangan sombong. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair. Mari kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, memperbaiki diri kita. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kaful majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajmain wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.